Selamat malam. Baik teman-teman. Kita review untuk sesi 7 ya, rangkuman dari sesi 1 sampai dengan sesi 6 ya. Em, Minggu depan tanggal 8 kita udah masuk ke UAS. Kalaupun soal-soal ya wajar kalau nggak jauh gitu ya, nggak jauh dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Nah, review ini sebetulnya ingin memperjelas beberapa hal. Nanti kita akan bahas juga ulang lagi ya soal-soal yang sudah diberikan di materi. Ada beberapa perbaikan di sesi 3 ya, karena eh, menurut saya ada beberapa di sesi 3 dan sesi 5. Teman-teman tolong perhatikan, dan kita akan bahas juga mengenai tugas yang akan dikumpulkan nanti. Jadi saya masuk dulu ke teori, baru kita bahas ini ya secara perhitungannya ya. Baik, kita masuk ke sesi 1 ya, bahwa definisi manajemen keuangan adalah bagaimana sebuah perusahaan memperoleh modal berupa uang. Tapi ini definisi yang kurang lengkap ya, Jadi sebetulnya secara teoritis manajemen keuangan itu berkaitan dengan investment decision, bagaimana mengalokasikan atau menginvestasikan sisi aset dari neraca gitu ya. Ya, semua aktivitas yang dilakukan perusahaan, ini juga ada definisi yang bilang begini ya, Bambang Rianto, aktivitas yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh uang yang dibutuhkan. Tapi secara garis besar adalah fungsi manajemen keuangan itu adalah investment decision. Jadi kalau kita lihat dari sisi neraca, di sisi aset itu adalah investasi yang kita lakukan. Nah, keputusan investasi itu harus memberikan hasil yang optimal ya. Jadi yang di sisi aset ini, apapun investasi yang kita lakukan. Lalu yang kedua adalah financing ya, pembiayaannya. Sekarang untuk mengadakan aset ini, uangnya dari mana? Itu ada di sisi pasifa kan, ada hutang dan ada modal sendiri. Nah, ini diupayakan biayanya semurah mungkin ya, Jadi nanti di keuangan ada yang istilahnya cost of capital. Ini adalah cost dari hutang sama cost dari modal sendiri ya. Ini yang kita pelajari. Lalu berapa persen kita harus pakai hutang, berapa persen modal sendiri. Investment decision, financing decision, dan satu lagi sebetulnya dividend decision, adalah keputusan untuk memberikan dividen ya, berapa persen sebetulnya dari laba itu yang kita bagikan kembali kepada pemegang saham. Jadi teman-teman harus ingat bahwa fungsi dari manajemen keuangan itu adalah untuk memberikan kekayaan sebesar-besarnya kepada pemegang saham ya, meningkatkan kekayaan pemegang saham ya. Tapi ini secara definisi memang ada beberapa ya, bagaimana perusahaan memperoleh uang, manajemen keuangan bagaimana menyediakan dana untuk memperoleh aktiva gitu ya. Manapun silakan digunakan referensinya gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya udah detailnya gitu ya. Manajemen investasi merupakan bagian dari manajemen keuangan yang mempelajari perilaku investasi saham dan obligasi. Ini kalau kita semata-mata berinvestasi di saham. Sebetulnya investasi saham atau obligasi ini kan surat berharga ya. Tapi investasi untuk perusahaan itu kan bisa juga dalam bentuk pabrik, itu sudah investasi, pembelian lahan itu investasi ya. Jadi kadang-kadang memang dianalogikan itu banyak dengan sekuritas gitu ya, manajemen keuangan. Sebetulnya fungsinya bukan itu saja ya. Jadi ini mungkin yang lebih tepat, manajemen investasi adalah pengelolaan aset profesional dari berbagai sekuritas dan aset lainnya guna memenuhi dan menetapkan tujuan investasi untuk kepentingan para investor ya. Jadi melibatkan pengambilan keputusan memperoleh dana, menyimpan, mengelola aset, dan memanfaatkan laba yang optimal. Sebenarnya ya memang kita mengalokasikan seluruh dana
entah itu dalam bentuk surat berharga atau obligasi yang bisa memberikan hasil, atau juga kita membelikan aset-aset untuk kepentingan perusahaan. Itu termasuk bagian dari investasi, di mana aset ini akan dinilai, ya, dinilai dan memberikan hasil. Hasilnya harus optimal sesuai dengan expected return dari si pemegang saham. Kalau tidak sesuai, sebaiknya kita kembalikan lagi dananya itu ke pemegang saham, ya, dalam bentuk dividen, gitu kan. Nah, itu ini. Tapi secara detail fungsinya adalah itu, ya. Kita bisa menggunakan salah satu definisi ini, ya, di sini, bagaimana perusahaan itu menyediakan dana dan menggunakan dana dan menyediakan dana untuk memperoleh aktiva, ya, memperoleh uang yang dibutuhkan dengan biaya serendah mungkin, silakan. Nah, ada beberapa pokok permasalahan dalam manajemen investasi, ya, terkait dengan nilai pasar, ya. Penurunan harga aset yang besar dapat menyebabkan penurunan pendapatan yang relatif terhadap biaya, ya. Kinerja yang selalu tinggi, ya, dan biasanya ekspektasi investor itu tidak sabar, gitu, ya. Jadi biasanya di perusahaan go public itu ada unit yang namanya investor relation, ya. Dia menjaga komitmen, gitu, ya, menjaga komitmen pertumbuhan atau kinerja, ya, sesuai dengan proyeksi mereka dan disampaikan kepada investor. Karena begitu hasilnya di bawah, di luar ekspektasi investor, mereka akan pindahkan ke tempat lain. Jadi fund manager sendiri akan bernilai mahal dan bisa dibajak oleh pesaing, ya. Keahlian dari manajer investasi itu unik, ya. Kalau dia berhasil menghasilkan laba di atas rata-rata, mereka sendiri pribadi sering menjadi cukup kaya dan menghindari bekerja untuk perusahaan, ya. Nah, pasar keuangan sendiri ada dua, ya. Satu capital market, yang kedua money market. Capital market ini bagian dari pasar keuangan untuk surat berharga yang sifatnya jangka panjang, seperti apa? Saham, obligasi, warrant, right option, ya. Obligasi convertible ini maksudnya obligasi yang bisa dikonversi menjadi saham, ya. Terus derivatif yang jangka panjang. Lalu ada opsi, gitu, ya. Opsi untuk option ini adalah hak untuk membeli atau menjual terlebih dahulu, gitu, ya. Lalu di money market, ya. Money market ini bagian juga dari pasar keuangan untuk surat berharga jangka pendek, ya. Misalnya SBI, ya, surat berharga SBN, gitu, yang sifatnya yang tapi yang jangka pendek. Commercial paper, promissory note, call money, repurchase. Nah, yang pasar uang ini sebetulnya yang abstrak, gitu, ya. Biasanya ada di perbankan. Money market itu bertransaksi secara online 24 jam. Ya, jadi ada puap istilahnya dulu tuh, pasar uang antar bank, gitu. Pasar uang antar bank, dan itu biasanya untuk surat berharga jangka pendek dan termasuk juga memperdagangkan uang, gitu, ya, kalau di situ. Ya, maksudnya kalau ada yang butuh, nanti ada bank yang membutuhkan ini likuiditas, ada bank lain yang bersedia membantu tapi dengan bunga sekian, jadi kesannya memperdagangkan uang, gitu, ya. Nah, instrumen pasar modal sendiri ada saham, ya. Saham ini ada dua, saham preferen sama saham biasa. Ya, ini saham preferen ini adalah yang memiliki hak terlebih dahulu untuk menerima laba dan memiliki hak laba kumulatif. Jadi biasanya lalu saham biasa itu yang justru menerima sesudah bagian saham preferen yang dibayarkan. Ini nanti kita akan membahas juga mengenai cara menghitung nilai saham, gitu, ya, nanti berdasarkan metode likuidasi kemarin, ya. Jadi ada perbaikan di sesi 3. Lalu ada obligasi, bukti tanda perusahaan memiliki hutang jangka panjang kepada masyarakat, misalnya obligasi pemerintah, gitu, ya, surat hutang negara di atas 3 tahun, ya. Itu adalah surat hutang dari bukti kalau kita memiliki tagihan. Kalau penerbitnya berarti dia memiliki hutang kepada masyarakat.
Right adalah hak untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu, itu right ya. Biasanya ada, kalau misalnya terjadi perusahaan melepaskan saham baru, misalnya ya kasusnya, perusahaan melepaskan saham baru dan itu ditawarkan ke investor lama terlebih dahulu, nah itu right dengan harga tertentu gitu ya, hak untuk membeli saham pada harga tertentu tapi dikasih jangka waktu tertentu untuk membelinya. Lalu ada istilah volatilitas. Nah ini volatilitas ini, investasi itu kan memiliki resiko gitu ya, resiko. Kadang-kadang harga dari satu aset atau sekuritas itu bisa berubah-ubah, bergerak gitu ya, bergerak karena adanya demand dan supply, adanya permintaan dan adanya supply, adanya orang yang ingin menjual, dan orang yang ingin membeli, ada yang posisinya long, ada yang posisinya short ya, karena ada. Nah ini bisa menyebabkan harga dari aset itu volatile ya. Ini sebetulnya kalau kita bisa ukur, ini yang menjadi ukuran volatilitas, inilah yang menjadi resiko gitu ya. Kalau kita ukur dan itu, dia akan menjadi resiko. Lalu ukurannya apa? Biasanya yang digunakan adalah beta ya, beta itu memperbandingkan volatilitas pengembalian sekuritas dibandingkan dengan benchmark ya. Benchmarknya apa? Yang ada datanya adalah benchmark itu adalah market ya, jadi dibandingkan dengan market. Kalau kita bandingkan dengan saham yang lain-lain sah-sah aja, tapi apakah itu mencerminkan kondisi secara lengkap gitu ya, secara lengkap dari ekonomi investasi yang terjadi di satu negara gitu ya. Kalau hanya satu dua saham, jadi dibandingkan terhadap benchmark, dan benchmarknya ini biasanya IHSG ya, atau IDX gitu ya, istilahnya macam-macam. Tadi ada juga mahasiswa yang tanya gitu ya, IHSG atau IDX ini sebetulnya maksudnya sama. Jadi indeks ya, indeks dari indeks harga saham gabungan. Dispersi atau diseminasi adalah istilah statistik yang menggambarkan ukuran ya, yang diharapkan dari variabel tertentu untuk mempelajari dampak imbal hasil investor. Kalau dia volatilitasnya rendah, ini yang diharapkan sebetulnya untuk menghilangkan kenaikan atau penurunan stok yang terlalu menyakitkan gitu ya. Jadi ada juga investasi yang dia menggunakan strategi smart beta ya, jadi untuk dia memasukkan dalam portofolio yang dikelolanya itu berdasarkan faktor-faktor yang bisa mematahkan hubungan antara ukuran saham dengan posisinya di indeks gitu ya. Nah, kita masuk ke indeks. Indeks adalah angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dipergunakan untuk membandingkan kegiatan atau peristiwa yang sejenis dalam waktu yang berbeda ya, kegiatan itu bisa berupa harga saham yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Apa gunanya indeks? Ini adalah untuk melihat tren pergerakan saat ini. Jadi apakah trennya meningkat, naik, atau turun. Jadi punya 5 fungsi untuk indikator tren pasar, indikator tingkat keuntungan, benchmark portofolio, ya, memfasilitasi pembentukan portofolio, dan memfasilitasi berkembangnya produk derivatif. Nah, ada beberapa pendekatan untuk menghitung indeks ya, nanti ada yang pertama itu price weighted series ya. Price weighted series ini adalah harga dibagikan dengan jumlah lembar saham yang diterbitkan. Ya, lalu yang kedua value weighted ini series ya. Ini adalah berdasarkan jumlah saham, berdasarkan kapitalisasi pasar dibagi dengan harga di tahun dasar ya. Jumlah saham yang diterbitkan pada saat itu waktu awal itu misalnya kita gunakan di sini adalah P dan Q ya.
PT ini adalah pada saat diterbitkan. Harga harga pasar PT. Yang bawah ini adalah pada saat harga tahun dasar, pada saat diterbitkan dibagi dengan jumlah saham yang saat diterbitkan. Ya, ini biasanya yang bawah ini akan menjadi tahun dasar. Ya, dikalikan dengan 100 gitu ya. Boleh ini 1000 gitu, tergantung kita mau menetapkan berapa. Biasanya dikalikan dengan 100. Lalu ada value line index, ini yang umum digunakan ini. IHSG pun kita menggunakan ini. Value line index itu menggunakan holding period return. Jadi tingkat perubahan. Ya, misalnya holding period return itu adalah besar perubahan di mana nilai dari ending value dibagi dengan beginning value. Ya, itu tadi mengenai indeks. Ya, itu sesi berapa ya? Saya lupa, sesi 2 gitu. Lalu yang ketiga itu ada stok. Di sesi ketiga kita belajar mengenai valuasi saham. Ya, bagaimana melakukan valuasi saham, bagaimana menilai harga saham itu. Gitu ya. Apakah saham itu terlalu murah ataukah harga wajarnya berapa gitu ya. Nah, ada beberapa cara ya, datang jangka pendek. Oke. Ya, evaluasi saham ini ada di sesi 3 kalau salah. Ini ada beberapa pendekatan ya, stock valuation. Basic stock valuation. Basic. Ini adalah dengan menggunakan penjumlahan cash flow perusahaan untuk berapa lama, untuk waktu yang tidak terbatas. Ya, ini makanya menggunakan angka 8. Lalu kita diskontokan. Ya, kita diskontokan. Jadi ini akan menjadi nilai dari perusahaan. Ya, nilai dari perusahaan. Nilai dari perusahaan ini nanti kalau dia punya saham beredar berapa bisa dibagi dengan langsung dengan jumlah saham beredar. Yang kedua mengenai dividen discount. Ya, dividen discounted model. Ini melihat nilai satu saham itu dari berdasarkan dividen. Nah, dividen ini bisa dia zero growth, misalnya ya di sini ya, zero growth, berarti dividennya itu dibayarkan hanya sama setiap tahun. Ya, misalnya ada perusahaan yang memutuskan saya bayar dividen Rp500 setiap tahun, setiap lembar saham. Nah, ini berapa nilai saham itu gitu ya. Itu kita bisa menggunakan model zero growth. Ya, rumusnya adalah harga pada saat 0 sama dengan dividen pada saat 1. Ya, lalu kita diskontokan. Ya, dibagi dengan 1 plus KS. KS ini boleh required return-nya gitu ya, required return atau suku bunga pasar juga boleh. Ya, kalau kita mau membandingkan itu dengan suku bunga pasar. Berarti dividen yang dibayarkannya itu tetap setiap tahun Rp500. Yang kedua adalah variable growth. Ya. Nah, variable growth ini berarti ada growth di situ. Ya. Ada growth di situ. Jadi ini ada yang ketinggalan. Sebetulnya constant growth dulu ya. Ini dulu ya, di sini ya. Constant growth ini berarti perusahaan itu membayarkan dividen dengan pertumbuhan misalnya 10% per tahun. Tapi 10%-nya ini konstan. Setiap tahun dia akan tumbuh sebesar 10%. Nah, kita menggunakan model yang ini. Ya. Di mana harga saham itu adalah saat 0, harga saham saat 0 adalah D1, ya, dividen pada saat 1 dibagi dengan expected return atau suku bunga untuk pembanding juga dikurangi dengan growth. Ya, dikurangi dengan growth. Ini kalau konstan growth. Jadi kalau growth-nya konstan. Tadi jadi yang pertama kalau dia tidak ada pertumbuhan, ya, jadi jumlah dividennya sama 500 atau dia konstan, dia tumbuh misalnya 10% per tahun. Gitu ya, lalu nanti ada yang variable growth ya. Jadi modelnya ada 1, 2, 3, 4-nya ke sini nih. Nah, ini kita karena ini dia berbeda-beda growth-nya ya,
berbeda-beda, kita harus menggunakan ini. Jadi dividen itu kita present value kan semua yang sudah dibayar. Ya, nanti ditambah dengan biasanya perusahaan sudah punya proyeksi. Saya akan kasih dividen, misalnya 500 rupiah untuk tahun ini, tahun depan sekian, 550, tahun berikutnya 450, dan tahun terakhir, tahun kelima saya akan kasih misalnya 300. Sesudah itu saya akan kasih dividen dengan pertumbuhan kira-kira 5% per tahun maksimum. Nah, ini yang terakhir ini akan yang menjadi terminal value. Ya, terminal value. Jadi adalah penjumlahan dari dividen yang sudah dibayar yang bisa kita present value kan, lalu kita tambahkan juga dengan nilai dari terminal value kalau dia akan dibayarkan dengan nilai pertumbuhan tertentu. Itu yang pendekatan dividen. Lalu yang ketiga adalah pendekatan dari cash flow. Jadi kemampuan perusahaan, nilai dari perusahaan itu sebetulnya ditentukan oleh apa? Oleh cash flow. Oleh cash flow dia, kemampuan dia menghasilkan cash flow. Saya ada tambahkan slide di sini sebetulnya adalah penjelasan mengenai cash flow. Apa itu cash flow? Cash flow adalah free cash flow adalah EBIT kali 1 mintax ditambah depresiasi dikurang capex dikurang delta dari atau perubahan dari modal kerja. Ya. Nah, ini adalah FCF. Jadi value dari perusahaan, value dari perusahaan ini secara keseluruhan adalah total dari cash flow dia. Cash flow-nya berapa lama? Kalau kita lihat ya, lalu dibagi dengan diskonto dan dipangkatkan untuk berapa tahun. Ini sebetulnya sama dengan nilai dari terminal value. Kalau value dari company-nya sudah dapat, ya, kita akan mendapatkan nilai dari sahamnya atau PS, ya, value dari stok adalah value dari perusahaannya dikurangi value dari hutang dikurangi value dari saham preference. Inilah value dari sahamnya. Ya. Lalu penjelasan mengenai FCF sama dengan ini ya, CFI 8. Itu cara nomor cash flow. Udah langsung nomor 6 loncat. Oke. Lalu terakhir dengan price earning multiples, biasanya dengan memperkirakan karena harga dari saham itu adalah price earning ratio, jadi harga saham di saham di market saat ini dibagi dengan earning per share, ya, dikalikan dengan earning per share. Biasanya udah ada perkiraannya nih. Misalnya earning per share sekarang berapa? Misalnya 5 gitu ya. Nanti tahun berikutnya earning per share-nya perkiraan berapa? Perkiraan misalnya 5,8 gitu. 5,8. Nah, ini kalau kita kalikan ya, expected earning per share dikalikan dengan price earning ratio akan didapatkan harga sahamnya. Ini kan sama dengan price earning dikali EPS ya. Ini market price, EPS sama EPS ini kan bisa dicoret sama dengan market price dibagi number of common stock outstanding. Ya, jadi akan didapat harga itu dengan price earning ratio. Oke, ini sesi 3 ya. Saya lanjut lagi dari sini. Oke, ini selanjutnya adalah mengenai hutang jangka pendek ya. Dia biasanya hutang yang tidak lebih dari 12 bulan. Tempo tidak lebih dari 12 bulan. Ya, ada surat sanggup bayar, cek giro, DOC dan lain-lain. Medium term notes itu biasanya umurnya maksimum ya antara 1 sampai dengan 5 tahun. Nah, kalau untuk medium term notes ini dilakukan rating gitu ya, rating biasanya oleh credit rating agency, dalam hal itu di Indonesia ini Pepindo. Lalu ada obligasi, nah ini yang sifatnya jangka panjang. Nah, bagaimana kita menghitung return obligasi? Itu biasanya ini yang disebut dengan yield to maturity.
Jadi kenapa yield to maturity? Begini, karena harga dari obligasi itu bisa naik turun sebelum dia jatuh tempo. Ya, misalnya gini, saya beli obligasi dengan kupon 10% per tahun. 10% per tahun, bunganya berarti 10% per tahun. Ternyata di pasar, suku bunga di pasar gitu ya, di luar, deposito aja itu juga bisa menghasilkan 12%. Ya. Jadi kalau deposito aja 12%, investasi saya ini kurang obligasi saya ini kurang bagus gitu ya, kurang bagus dibandingkan dengan harga pasar. Lebih bagus saya simpan dana saya di pasar. Nah, itu bisa menyebabkan harga dari obligasi itu di pasar gitu ya, selama dia belum jatuh tempo itu bisa turun. Ya, sebaliknya juga kalau misalnya suku bunga pasar ternyata lebih rendah dari suku bunga obligasi. Ya, bisa jadi kalau kita perjualbelikan di pasar harganya itu lebih tinggi dari harga nominalnya gitu ya. Jadi misalnya kalau saya punya obligasi senilai nominal 10 juta ya, untuk 10 tahun ya, taruhlah untuk 10 tahun gitu ya, 10 juta. Berarti kan nanti di akhir periode 10 juta ini akan saya peroleh gitu ya, pembayaran pokoknya. Nah, kalau bunganya 10% dalam perjalanan ternyata di pasar bunga 12% ya, maka harga deposit, harga obligasi itu bisa jadi nggak 10 juta waktu saya jual di pertengahan tahun gitu ya, di pertengahan perjalanan periode 10 tahun ini saya jual, misalnya saya jual 9,5 juta, bisa jadi lebih rendah. Karena kenapa? Karena bunganya hasilnya lebih rendah dari market ya. Tapi sebaliknya ternyata kalau bunga di market itu lebih tinggi, lebih rendah daripada bunga obligasi saya, dari kupon obligasi saya, maka obligasi saya bisa saya jual biasanya lebih tinggi. Jadi ada risiko seperti itu ya. Nah, itu makanya digunakan untuk return obligasi itu adalah yield to maturity. Yield to maturity dia akan memperhitungkan tingkat suku bunga dibandingkan dengan juga dengan harga jualnya ya. Lalu berapa sisa tahun sampai obligasi itu jatuh tempo ya. Jadi itulah yang dimaksud untuk return obligasi, kita menggunakan yield to maturity. Jadi return adalah faktor yang memotivasi investor berinvestasi. Jadi imbalan ya buat investor. Ada dua komponen utama tadi, yield yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik. Lalu ada juga komponen capital gain atau loss yang berupa kenaikan penurunan harga dari suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian dari investor. Jadi kalau teman-teman yang dari akunting mungkin tahu ya, sudah berlaku pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 71. Jadi EPS angka 71 itu surat berharga itu harus ditempatkan di neraca mark to market. Ya, jadi bisa terjadi keuntungan atau kerugian karena dia akan mencerminkan harga di pasar. Ya. Ini yang bisa menjadi capital gain atau loss. Ya. Nextnya kita masuk ke unsur risiko. Ya, risiko. Sebetulnya fluktuasi dari aset itu, harga aset dari nilai aset itu bisa kita sebut sebagai risiko. Ya, tapi secara definisi risiko merupakan kemungkinan adanya perbedaan antara return yang kita terima realnya dengan yang kita harapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, maka semakin besar risiko investasinya. Ya. Nah, untuk itu dibandingkanlah gitu ya, dibandingkan antara return dan risiko. Kalau yang sisi sumbu X ini adalah, sumbu Y ini adalah return atau imbal hasil, di bawah ini adalah risiko. Ya. Jadi dia semakin tinggi risiko gitu ya, semakin tinggi juga sebetulnya returnnya. Gitu ya, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Jadi slope-nya positif. Nah, risikonya apa aja yang kita kenal? Yang pertama adalah ini ya, secara statistik itu ada istilah namanya varians. Ya, varians adalah fluktuasi naik turunnya harga saham atau dikenal dengan volatilitas. Semakin besar varians, maka semakin besar
risiko harga saham. Yang kedua adalah standar deviasi. Ya, kalau kita menggunakan di Excel ada par P, ada par S. Ya, kalau S itu berarti sampel kalau datanya di bawah 30. Kalau di atas 30 nanti kita pakainya par P gitu ya, populasi. Standar deviasi dihitung dengan merupakan risiko permintaan dan penawaran saham sebagai ukuran kemungkinan besar terjadinya kenaikan atau penurunan harga saham akibat permintaan. Kemungkinan ya. Nah, standar deviasi ini sendiri adalah akar dari varians. Yang ketiga beta. Beta kalau kita yang udah mempelajari hitung-hitungan kemarin gitu ya, ini beta ini adalah menggambarkan sensitivitas atau kecenderungan respon saham terhadap market, ya, terhadap pasar. Pasarnya siapa? Kalau di Indonesia yang ada itu market saham itu adalah bursa saham Indonesia gitu ya, bursa saham atau IDX atau IHSG. Nah, itu yang kita ukur gitu ya. Jadi kecenderungan fluktuasi dari IHSG itu kita bandingkan gitu ya, seberapa besar pengaruhnya terhadap satu saham. Nah, ini adalah beta yang dia mengukur resiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan ya, walaupun resikonya sudah didiversifikasi. Lalu ada alfa. Alfa ini adalah imbal hasil dan murni dari sekuritas itu ya. Jadi dia tidak berkaitan dengan market, dia independen dengan market ya. Independen. Jadi kalau kita ingat, ini sebetulnya perumusan alfa ini muncul pada single index model. Beta muncul pada single index model dan CAPM dua-duanya muncul. Jadi ini menggambarkan risiko pergerakan terhadap pasar. Tapi alfa itu adalah kalau kita ingat di perumusan single index model ya, itu dia adalah intercept. Dia independen terhadap market. Jadi kalau di single index model, return saham itu sama dengan alfa ditambah beta dikali return market. Ini return saham itu kalau ini dibalik sama dengan alfa, alfanya kita geser sini jadi positif gitu ya, ditambah beta dikali return market. Berarti return sahamnya itu, alfanya itu nggak bergantung sama market, dia independen ya. Sementara kalau beta itu harus dikalikan dengan return market, berarti dia dependen terhadap return market. Lalu yang ketiga adalah residual. Ya, residual ini sebetulnya biasanya kecil dan ini adalah error, menunjukkan besarnya kesalahan penetapan perkiraan harga saham atau kesalahan penetapan variabel. Jadi kalau errornya besar berarti salah memilih variabel. Kadang-kadang karena kecil, error ini kadang-kadang tidak diperhitungkan. Itu resiko residual atau atau error. Oke. Lalu masuk kita ke sesi 5, single index model ya. Ini mengukur harga aset dengan mengukur tingkat risiko dan pengembalian saham. Dikembangkan oleh William Sharp di tahun 1963 ya, kalau kita ingat rumusnya. Nah, kalau single index model itu ada ini alfa ya. Atau ini adalah hasil saham normal. Dia independen terhadap return market ya. Sederhananya return saham itu adalah alfa ditambah beta dikali return market. Oke, itu ya. Asumsinya adalah kesalahan residual dari sekuritas tidak berpengaruh. Lalu kesalahan residual dari sekuritas tidak sama dengan tingkat imbal hasil pasar yang ada. Nah, ini komponen pengembalian yang unik diwakili oleh alfa. Dia independen terhadap return market. Dia berdiri sendiri ya, nggak ada pengalinya dengan return market. Jadi alfa return dari saham adalah alfa ditambah beta dikali return market. Betanya dikali dengan return market, tapi alfanya sendiri
itu tidak berkaitan dengan market, dia independen. Jadi ini adalah murni pengembalian dari saham itu. Sementara beta, ya ini yang berkaitan dengan imbal hasil pasar yang terpengaruh oleh pasar. Ini yang ditunjukkan oleh beta. Jadi kalau kita di ini kita kadang-kadang sebutnya sebagai slope atau kemiringan dari satu grafik. Ada model lain, ini capital asset pricing model ataupun arbitrage pricing teori ataupun constant correlation model. Kalau CAPM ya itu menghubungkan antara risiko dengan pengembalian yang diinginkan. Dia akan menambahkan unsur adalah sebetulnya risk free, ya, risk free. Jadi dia hanya mendasarkan hanya ada satu faktor yang mempengaruhi risiko, yaitu risiko pasar. Jadi betanya yang akan diperhitungkan lalu dibandingkan dengan ditambahkan dengan risk free. Ya, ini rumusannya di sini nggak disebutkan, tapi return saham itu adalah risk free ditambah beta dikali return market dikurang risk free. Oke. Lalu yang terakhir ini ada arbitrage pricing teori. Di Stephen Ross tahun 1976 dia menggunakan bahwa sensitivitas ya, bahwa return dari satu saham itu dipengaruhi oleh beberapa faktor makroekonomi atau indeks pasar teoritis, di mana kepekaan dari masing-masing saham itu akan berbeda-beda. Misalnya faktor makroekonominya ada inflasi gitu ya, faktornya ini lainnya adalah produk domestik bruto gitu ya, GDP. Nah, jadi hal ini yang mendasari dari APT, bagaimana sensitivitas satu saham terhadap GDP, terhadap faktor makroekonomi lainnya ya, inflasi dan lain-lain. Jadi dia punya koefisien faktor beta ya, yang spesifik. Ya. Nah ini nih, ada premi risiko yang berkaitan dengan faktor tertentu. Betanya ini BJ ini adalah betanya ya, beta J gitu ya, sensitivitas terhadap pengembalian aset untuk satu faktor tertentu. Tetap ada risk free, ada risk free aset yang bebas risiko, misalnya yang bisa dianggap itu misalnya surat utang pemerintah itu bisa dianggap sebagai risk free. Kenapa? Karena jarang pemerintah tidak membayar kewajibannya gitu ya, jadi bisa dinilai sebagai aset yang bebas risiko. Oke, itu saya rasa untuk sesi 1 sampai 6 ya. Nah, kita masuk sekarang ke pembahasannya. Saya bahas dulu mulai dari sesi 3. Ya, sesi 3. Ini ada beberapa tambahan penjelasan. Oh, sesi 2 dulu ya. Sesi 2 ini ada pertanyaan mengenai menghitung standar deviasi dan varians. Ya. Kalau teman-teman lihat kemarin bahwa rumusan varians dan standar deviasi itu kalau nggak salah saya ada di sini, varians standar deviasi di sesi 6 atau di sesi 3 ya. Nah ini ya, ini adalah varians. Varians adalah X min X bar kita kuadratkan. X barnya itu adalah rata-rata dari data itu, kita kuadratkan dibagi dengan N min 1. Standar deviasi apa? Standar deviasi adalah akar dari varians. Dengan tandanya ini adalah lambda ini, bukan lambda ini apa namanya? Epsilon ini sendiri gitu, nggak dikuadrat. Ini varians X min X bar dikuadratkan. Jadi
Kalau kita punya data IHSG atau saya juga ada sebut juga itu sebagai IDX gitu ya, indeks kita punya IHSG, data IHSG penutupan bulanan gitu ya, ini bulanannya, berarti kita bisa hitung return bulanannya ya, return itu ini dibagi dengan ini lalu dikurangkan dengan satu, return bulan ini dibagi dengan bulan sebelumnya dikurangi dengan satu ya. Ini menjadi total dan ini jadi rata-ratanya ya, rata-rata selama berapa ini 12 bulan, berarti rata-rata per bulannya. X min X barnya apa? X min X barnya adalah data ini, return bulan ini kita kurangi dengan X barnya ini rata-rata. Jadi 4,87 dikurang 103 sama dengan 384. Lalu dikuadratkan. X min X bar kuadrat kita total. Total lalu untuk mendapatkan varians kita bagi dengan n min 1. N min 1 itu kenapa? Karena dia sampel. Kenapa disebut sampel? Kesepakatannya kalau datanya kurang dari 30. Jadi dibagi dengan n min 1 akan diperoleh angka varians. Karena datanya ada 11 dibagi dengan 10 gitu ya, n min 1 diperoleh variansnya ini, standar deviasinya ini ya, akar dari varians. Atau kita mau cepat langsung pakai par S ya, karena ini ya. Pakai var atau varians S. Pakai var ya. Tapi di sini nanti saya ada pakai var. Var S. S. S dari return IHSG sama ya kan, sama pakai var atau var S sama ya. Lalu variansnya standar deviasinya pakai STDEV gitu. Lalu di sesi 2 juga ada pembahasan mengenai indeks ya. Indeks kalau misalnya harga saham di pasar saat itu ini ada ABC gitu ya, ada 1000, ada 2000, ada 500, jumlah harga sahamnya, jumlah saham beredarnya ini, maka kapitalisasi pasarnya adalah harga saham di market. Ini saya tambahin aja di pasar dikalikan jumlah saham beredar, ini ada jadi kapitalisasi pasar atau market cap. Kita total ketiga saham ini 3 juta. Lalu kapitalisasi tahun dasarnya misalnya 1 miliar, maka indeksnya adalah 3 miliar. Ini kita bagi dengan kapitalisasi tahun dasar 1 miliar dikalikan dengan 100 ya. Boleh dikalikan dengan 1000 juga boleh. Ini akan diperoleh angka 300. 1000 atau 100 itu berdasarkan sepakatan aja, yang disepakati mau pakai tahun dasarnya 100 atau mau tahun dasarnya 1000 gitu. Nah, tahun dasar ini sebetulnya adalah jumlah saham beredar dikalikan dengan harga saat di tahun dasar. Ya, jumlah harga saham itu ketiga saham ini di tahun dasar dikalikan jumlah saham beredarnya berapa. Ini akan nanti kita ketemu di case yang nomor sesi berapa tuh ya? Sesi 3 misalnya. Kita bahas sekarang sesi 3 ya. Oh, di tugas juga ada nanti. Nah ini kan yang pertama
Ya, case pertama ini kemarin saya kurang jelas sebetulnya ini mau membahas constant growth, ya. Kan tadi dividen itu dinilai bisa dengan constant growth, bisa zero growth gitu ya, constant growth atau variable growth. Tapi karena dia menggunakan average, saya pikir oh ini ternyata mau menghitung constant growth, ya. Mau menghitung constant growth. Jadi teman-teman, saya ada tambahkan juga nih yang kuning ini analogi growth, ya. Bagaimana kita melakukan value dari satu aset. Misalnya gini, ini analogi aja. Kalau teman-teman punya deposito, bunganya 10% setahun. Untuk berapa lama? Untuk selamanya. Setiap tahun Anda akan dapat 10% setahun. Nominalnya Anda terima itu 1 juta setiap tahun itu. Bunga itu yang diterima. Jadi kalau ditanya berapa sih value dari deposito? Value dari depositonya adalah bunganya secara nominal dibagikan dengan bunga per tahun. Akan diperoleh, oh ternyata value depositonya 10 juta. Ini contoh model dari zero growth, ya, kalau di dividen. Di dividen mungkin di sini zero growth. Di sini. Nah, ini zero growth. Nggak ada sama sekali angka growth, tidak ada konstanta G. Berarti apa? Berarti ini Anda akan terima tetap 10% kok setahun. 10% setahun. Dan itu nominal 1 juta. Berarti berapa depositonya? Itu 10 juta. Nah sekarang gini, kalau misalnya ada investasi, sekarang tadi kan dengan deposito, dapat hasil saat ini 1 juta. Jadi setelah setahun Anda nyimpen, dapat uang 1 juta dari investasi. Dan investasi ini berjanji sebetulnya setiap tahun hasilnya ini akan meningkat 7%. Jadi ada konstanta growth di sini. Tapi konstanta growth-nya itu konstan. Pokoknya akan hasil 7% setahun. Berarti tahun depan Anda akan dapat berapa? Kalau tahun ini dapat 1 juta, tahun depan Anda akan dapat 1 juta ditambah dikali dengan 1 plus 7%. Sama dengan 1.070.000 gitu ya tahun depan. Tahun depannya begitu juga. 1.070.000 dikali 1 ditambah 7%. Pokoknya setiap tahun meningkat hasilnya sebesar 7%. Kalau ternyata waktu di saat itu bunga pasarnya adalah 9%, berapa nilai investasi Anda? Atau required return-nya adalah 9%, berapa nilai dari investasi Anda? Nah, ini berbeda sama yang deposito di atas. Karena deposito di atas, dia cuma berjanji dia akan bayar 10% sebesar 1 juta setiap tahun. Tidak ada peningkatan dari 10% itu. Atau dari nominal rupiah. Sementara kalau ini, dia akan menghasilkan peningkatan 7%. Jadi kalau tahun ini dapat hasil 1 juta, tahun depan kita akan dapat 1.070.000, meningkatkan 7%. Nah, ini sama dengan waktu kita menghitung dividen constant growth, ya. Tahun ini kita dapat 1 juta, berarti tahun depan kita akan dapat 1.070.000, gitu ya. Nilai investasinya, kalau kita ingat rumus dari constant growth, constant growth model itu ini, ya. P0 sama dengan D1 dibagi KS min G. Kalau KS-nya ini adalah required return, gitu, maka KS-nya ini adalah 9% dikurang dengan growth. D0-nya adalah ini, tahun depannya adalah ini, D1 dibagi dengan KS min G. Diperolehlah nilai investasi Anda sebesar 53.500.000. Ini kalau ada komponen growth dan growth-nya itu stabil. Tapi kalau growth-nya nggak stabil, berubah-ubah. Nah, berubah-ubah ini yang kita pakai rumusan yang sesi 4, sesi 3. Ini kalau modelnya variable growth ya, 1 dijumlahkan seluruh dividen yang sudah dibayar ditambah dengan terminal
value, ya. Terminal value itu di mana? Terminal value itu adalah harga di saat N dikali di present value kan. Nah, ini sebetulnya analogi untuk growth ini kepentingannya untuk sesi 3, ya. Sesi 3 yang sudah saya perbaiki. Nah, sekarang case-nya di sesi 3 gini. Ya, sesi 3 yang pertama, sesi 3. Nah, Mars. Mars Corporation membayarkan dividen 1,75 per saham. Tahun kemarin, ini 2 tahun yang lalu, Mars membayar dividen 1,75. 2 tahun lalu. Tahun lalu dia bayar 2. Tahun ini dia bayar 2,15. Jadi ada growth nggak? Ada growth-nya. Konstan nggak? Nggak konstan. Ya. Nggak konstan. Nah, lalu dengan asumsi bahwa required return-nya atau KS-nya 12,5, berapa nilai dari stock value, ya. Cuman dalam case yang tadi Mars Corporation ini diperhitungkan adanya angka growth gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau baca variabel growth ini kita nggak perlu menghitung rata-rata growth. Nah, dalam case ini ada perhitungan growth. Ternyata growth-nya ini 10,89 rata-rata dalam selama 3 periode ini ya. Jadi dalam 2 kali pertemuan itu rata-rata 10,89. Saya juga tambahkan sebetulnya ada cara lain untuk menghitung growth, ini adalah CAGR ya. Tapi nanti kita pakai yang 10,89 ya. CAGR itu adalah value akhir dibagi value awal dipangkat 1 per P. Periodenya berapa lama dikurang 1. Nah, ini kalau rata-rata growth kita pakai 10,89. Kalau CAGR kita pakai 10,84. Dalam case ini kita pakai aja rata-rata growth, ya, 10,89. Kalau kita anggap secara rata-rata dia tumbuh konstan 10,89, maka kita bisa menggunakan model konstan growth, ya, di mana P harga dari aset itu sama dengan, ya, penjumlahan dari D0 dividen di tahun 0 dikali 1 plus growth dipangkatkan berapa gitu ya, dibagi dengan 1 plus KS sama juga sama dengan D1. Jadi D1 nya berapa dibagi dengan KS min G. Ini yang sederhana. D1 itu berapa, rumusnya mana? Rumusnya adalah D1 sama dengan D0 dikali 1 plus growth. Kalau kita anggap growth-nya 10,89, ya, dan D0-nya adalah ini ya terakhir di 2,15, maka D1-nya adalah 2,15 dikali 1 plus 10,89% sama dengan ini. Kalau D1-nya udah dapat, kita tinggal input berapa harga P-nya. Ya, kalau D1-nya 2,38, KS-nya disebut di situ 12,5%, growth-nya 10,89, ya maka akan diperoleh P0 sama dengan 148,35. Ini harganya. Ya. Sekarang ditanya lagi di yang kedua. Kalau ternyata harga sahamnya 120, berapa required return-nya? Sekarang P0-nya berarti yang 120. Ya, ini tadi kan 148, sekarang dibalik ke 120. Berapa KS-nya? Gitu yang ditanya ya. Nah, kalau rumus ini kita balik gitu ya, P0 sama dengan D1 dibagi KS min G ya. Kita balik, maka KS sama dengan D1 dibagi P0 ditambah growth. Ya, yang ditanya kan tadi berapa required return-nya kalau harganya diketahui ya. Harganya 120, berapa required return-nya? Ditanya KS-nya. Berarti sekarang P0-nya 120 karena udah dari soalnya.
D1-nya 238, growth-nya 1089, diperoleh KS-nya 12,88. Pertanyaan ketiga, kalau required return-nya 13, berapa harga sahamnya, nilai sahamnya? Berarti KS-nya yang ada sekarang ya. KS-nya yang dirubah jadi 13. Growth-nya tetap 10,89, D1-nya tetap 2,38. Maka P-nya jadi 113. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya semakin tinggi expected return KS ini ya, maka nilai dari sahamnya semakin turun. Expected return maka nilai sahamnya semakin turun. Jadi kalau berkaitan dengan dividen. Ini apa konklusinya gitu ya? Kalau required return-nya makin tinggi, maka harga sahamnya semakin turun. Ini required return sama apa? Required return dari deposito. Dari dividen. Ya. Jadi makin tinggi required return-nya ya harga sahamnya makin rendah. Itu hubungannya. Kita masuk ke soal kedua ya, yang diperbaiki. Jadi kemarin ada kesalahan gitu ya, ada kesalahan dari soal yang belum jelas, dan saya pertegas lagi apakah ini kita mau menghitung konstan growth dan memang ini konstan growth. Jadi dengan asumsi growth rata-rata itulah yang menjadi konstan growth. Nah, yang soal yang kedua sebetulnya ini berkaitan dengan variabel growth. Jadi dividennya itu 2009 itu 2 dolar Telkomsel, dan dia akan meningkat 5% untuk 2010, 6% 2011, 7% 2012. Sudah itu pertumbuhannya akan menjadi stabil, pembayaran dividennya sebesar 11%. Berapa nilainya? Kalau required return-nya 13%. Berarti ini variabel growth-nya itu berubah-ubah gitu ya. Nah, kalau untuk variabel growth kita harus pakai rumus ini ya. Rumus ini itu adalah jumlah dividen yang sudah dibayarkan yang kita ketahui, kita present value kan. Lalu ditambahkan dengan terminal value. Nah, ini nih sebetulnya terminal value-nya pun kita diskontokan dengan tahun keberapa, tahun terakhir yang kita punya. Ya, kalau di sini tahunnya sampai tahun ketiga ya, artinya R3 juga, R pangkat 3 gitu. Sama dividen yang terakhir. Yang kita tahu dividennya yang dibayar dulu 2. Proyeksinya tahun depan 2010 2,10 ya, karena tumbuh 5%. 2011 tumbuh 6%, 2012 tumbuh 7%. Inilah proyeksinya. Ini semua yang sudah ada kita diskontokan dulu. Dengan berapa? Dengan required return-nya 13% ya. Berarti kalau ini untuk tahun 0, kalau di tahun 2009 itu adalah kita anggap waktu dibayar dividen itu adalah tahun 0, maka dipangkatkan dengan 0 ya. Dikalikan dengan 1 per 1 plus 13% pangkat 0. Ya, sama dengan 1. Ini dipangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Diperolehlah nilai present value. Kita total ini adalah 7,47. Ini baru mendapatkan satu yang ini. Ini udah kita dapat 7,47. Growth setelah 2012 konstan di 11% selamanya gitu. Nah, berarti kita harus mencari dulu PN. Ini ya, terminal value. Baru nanti terminal value-nya kita diskontokan lagi. Terminal value-nya kan berarti sama seperti ini gitu ya. D1-nya berapa gitu. D1 itu sama dengan D0 dikali 1 plus G. Berarti kan ini bukan D5, ini D4 gitu. D4
dibagi dengan KS Min. Kan D3-nya ini kita bilang tahun dasar yang terakhir kita ketahui gitu. Sesudah itu kan tumbuhnya konstan 11%. Berarti kan D4, kalau dividen tahun D3-nya itu 2,38, dividen D4-nya itu 1 plus G-nya berapa? 11%. Maka akan diperoleh 2,38 dikali 1 plus 11%. Ini diperoleh 2,64. Lalu berapa nilai ininya? PN-nya? Ya, PN-nya itu adalah D4 dibagi dengan KS min G. G2 itu yang 11%. D4-nya ini dibagi dengan KS-nya adalah 13%, G-nya itu adalah 11%, ya. Jadi 2,64 dibagi dengan 13% min 11%, diperoleh 132. Nah, ini kan kita baru dapat PN-nya nih. Sekarang PN ini kita present value kan ke tahun 0. Nanti kita kalikan dengan sama dengan ini ya. Diperoleh 91,6. Nah, ini kita jumlah PN ini kita tambahkan dengan jumlah ini. Akan diperoleh 99,08. Oke. Itu untuk case nomor 2. Yang ketiga, ini ada sepeda motor Amin. Sepeda motor Amin ini, enggak di sini. Sepeda motor Amin ini ada di modul. Sepeda motor Amin ini. Ya, sepeda motor Amin. Amin membeli sepeda motor dari leasing 10 juta. Untuk periode 1 tahun, bunganya 10% flat selama 1 tahun. Dari salesman dia diketahui harus mengangsur 1.083.000 selama 12 bulan. Berapa sebetulnya nilai hutangnya? Berapa tingkat bunga efektif? Oke. Ini sebetulnya ada rumusan seperti ini ya, kalau teman-teman mau cepat gitu ya. Tapi kita bisa diskontokan pembayaran angsuran dia setiap bulan. Selama berapa lama? Selama 12 bulan. Ya, jadi diskontokan dengan dikalikan dengan 1/1 plus I pangkat N. Karena N-nya ini adalah dalam 10% dalam tahun, sementara dia bayarnya dalam bulan, maka N-nya ini kita bagi dengan 12 bulan. Dipangkatkan dengan 1, dengan 2, sampai dengan pangkat 12 selama 12 bulan. Ya, akan diperoleh present value-nya. Jadi kita semua pembayaran dia kita present value kan. Nanti akan diperoleh hasil 12.322.000 nilai. Ya, walaupun secara total dia sudah masuk hampir 13 juta. Tapi nilainya adalah 12.332. Utang pokoknya berapa? 10 juta. Berarti bunganya berapa selisihnya? 2.322.000 untuk setahun ya. Berarti sama dengan bunganya setahun 23,22%. Itu aja sederhana bunga efektifnya. Atau kita bisa menggunakan juga rumus gitu ya. Rumus present value dari total payment-nya dia itu adalah nominal payment bulanan dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat N pangkat min N ya, dibagi dengan I. Misalnya payment-nya tadi 1.083.000, 1 dikurang 1 plus I pangkat N ya, pangkat min N pangkat min N sama dengan 0,094. Oh, ini ininya ya, present value-nya ya. Dibagi dengan I. I-nya I untuk bulanan gitu ya. Akan diperoleh ini. Payment-nya adalah 1083 dikalikan dengan 11,374 ya. Diperoleh 12,334 sama gitu ya. Kita akan mendapat bunga 23,20%.
khusus bidang vitamin. Lalu ini obligasi. Ya, case-nya ada lagi di sini gitu ya. Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan yield to maturity. Cuman yang ditanya ini adalah berapa nilai hutang yang sebenarnya, berapa bukan. Pertanyaannya adalah sebetulnya rate of return. Rate of return ya, tapi pembahasan di sini hanya menggunakan 10% dan 15%. Berapa tingkat pengembaliannya aja yang ditanya, bukan rate-nya. Kalau deposito dengan obligasi 10% dan dengan tingkat pengembalian suku bunga pemerintah 15%. Ini semua cash flow yang kita terima dari obligasi ini, ya, tahun pertama kita dapat 1 juta bunganya dan seterusnya, dan tahun ke-10 kita akan mendapatkan pokoknya plus bunga, ya, dan tanggal 10 tahun. Kalau kita menggunakan diskonto 10%, maka akan diperoleh ini nominalnya. Total secara lengkap kita akan terima 10 juta, 10.000. Kalau 15% suku bunganya, kita akan memperoleh sebetulnya nilainya 7.490. Jadi kalau kita membeli dengan harga di case ini adalah 9.000, keuntungan kita adalah, kalau dengan dengan kupon 10 dengan bunga 10%, keuntungan kita adalah 10% gitu ya. Keuntungannya kan 1.000. Ya, 1.000. 1.000. Oh, kita beli 11 ya, 11.000 ya. Ini pembaginya bukan ini. Kita bagi dengan harga beli. Keuntungannya kok dengan keuntungannya dengan harga beli 11,1%. Kalau kita dengan rate 15%, maka nominalnya lebih rendah. Jadi kita mengalami kerugian 1.509, atau kita bagi dengan harga belinya, dividendnya minus. Udah minus 16%. Oke. Ini waktu kita menghitung obligasi. Yang keempat, yang kelima, PT Duda Lidut. Ini berarti kita menilai berapa nilai sahamnya berdasarkan free cash flow. Ternyata perusahaan ini dia mau melakukan IPO, tapi dia pengen tahu berapa nilai sahamnya sebetulnya gitu, berdasarkan kemampuan dia menghasilkan cash flow. Jadi kemampuan dia menghasilkan cash flow tahun 2011 500.000, tahun 2012 575.000, 605.000 dan seterusnya. Setelah 2014 akan tumbuh sebesar 5% per tahun to infinity, selamanya. Jadi selama ini pertumbuhannya masih bisa diperkirakan, sesudah itu dinilai akan tumbuh konstan. Cost of capital bisa kita bilang juga sebagai required return gitu ya. Cost of capital ini kalau dilihat dari sisi internal perusahaan, cost of capitalnya 15%, nilai pasar dari seluruh hutang 2,5 juta, nilai pasar dari saham preferan 800.000, jumlah saham beredar 300.000, berapa nilai wajar saham ini, PT Duda Lidut ini. Karena cash flow-nya yang sudah kita ketahui, ya 500.000, 575 gitu ya, sampai tahun 2015 gitu ya, sudah diketahui 751.000. Ini growth-nya masing-masing gitu ya. Ini semua kita diskontokan dengan cost of capital 15%. 15%, ini dipanggalkan dengan 1 gitu ya. Karena ini cash flow-nya bukan tahun nol. Jadi keuntungan cash flow ini kan diperoleh di akhir tahun. Jadi semua kita kembalikan ke awal tahun. Jadi dia dipangkatkan dengan 1, bukan dipangkatkan dengan 0. Oke, sampai tahun kelima
dapatlah kita present value-nya. Inilah nilainya ya. Berarti di awal tahun 2011 sebesar 2.033.000. Nah, seperti juga dividen, ya kita harus hitung sekarang terminal value-nya. Nanti terminal value-nya kita diskontokan. Terminal value itu dengan kondisi konstan 5%. Gitu ya tadi. Di case ini kan disebutkan si modal itu ini ya. 5% selamanya. Cuman ini narasinya saya agak bingung ini kenapa sesudah 2014. Seharusnya kan 2015-nya udah ada. Jadi saya masukkan ini 2015-nya berarti 2016 dan selanjutnya. Pertumbuhan 5%, berarti akan diperoleh cash flow tahun depan itu adalah ini tahun 2015 dikalikan pertumbuh 5%, jadi 788. Terminal value-nya berapa? 788 ini kita bagi dengan WACC-nya dengan cost of capital-nya 15% dikurang growth-nya. Growth-nya berapa? Growth yang sudah diketahui yaitu 5%. Persis seperti rumusan ini. Ya, terminal value ini. Oke. Akan diperoleh terminal value-nya 788.500. Berarti 788.500 ini kita present value kan akan diperoleh 3920. Ya, menggunakan angka yang sama dengan 2015. Dengan diskon faktor yang sama 3920, maka value dari company-nya 3920 ditambah dengan total seluruh cash flow yang present value dari cash flow yang sudah diperoleh. Kalau teman-teman ingat rumusnya adalah yang ini. Rumusnya adalah yang ini. Maka akan diperoleh nilai perusahaannya adalah 5954. Kalau kita nilai hutangnya kita ketahui 2,5 juta, nilai dari pasar dari saham referennya 800.000, berarti nilai perusahaannya kan hanya tinggal dikurangi nilai sahamnya adalah nilai perusahaan 5954 dikurang 2,5 kurang 800, diperoleh angka 2654. Kalau nilai sahamnya 2654, market cap-nya 2654 dengan harga dengan outstanding saham beredar 300.000, berarti harga wajar per sahamnya 8,85. Itu adalah harga wajar. Oke, saya lanjut lagi dengan Syah Corporation. Nah, ini kemarin karena angka di aset sama liability dan equity-nya dan sahamnya ini berbeda gitu ya, nggak sama. Jadi ini saya sesuaikan. Utang lancarnya disesuaikan, yang merah-merah ini penyesuaian. Ya. Baik, kita balik ke saham Syah Corporation. Syah Corporation itu ada di sini. Nah, ini angkanya nggak sama nih. Ini di total sama ini di total nggak sama. Jadi saya adjust. Ini saham referen bisa dilikuidasi pada book value. Ini bisa dilikuidasi besar book value. Piutang bisa dilikuidasi 75% book value. Inventory bisa dilikuidasi 85% book value. Ini kita taruh nilai likuidasinya, kita kalikan, dan ini adalah nilai likuidasinya. Lalu beban bunga dan dividen sudah dibayarkan. Kalau belum nanti kita perhitungkan. Tapi karena sudah dibayarkan jadi nggak perlu perhitungan lagi. Land dan building dilikuidasi 150% book value. Kita masukkan. Lalu machinery equipment 50% book value ini. Lalu cash dan marketable securities dilikuidasi sebesar book value 100%. Jadi ini adalah nilai likuidasi dari aset total. Pertanyaannya adalah berapa harga saham Syah Corporation kalau menggunakan book value? Kalau dia menggunakan book value, maka adalah
Total nilai buku saham biasa dibagi jumlah yang beredar. Saham biasa nilainya berapa? Nilai bukunya 5 juta. Jumlah saham beredarnya 100.000. Maka nilainya berdasarkan book value 50. Yaitu harga per lembar saham. Nilai per lembar saham. Kalau pakai book value. Yang kedua adalah berapa nilainya kalau pakai liquidation value. Kalau liquidation value nilai asetnya ini 19,799. Kita kurangi dengan hutang. Ya, hutangnya itu ini 7508, ya, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang gitu. Jadi total hutang jangka pendeknya adalah total dari ini ya. Total hutang 7508 dikurangi lagi dengan nilai saham reference. Jadi sisa nilai yang masuk untuk saham biasa itu adalah 10,271,800. Jumlah saham beredar 100.000. Ternyata harga sahamnya berarti per lembar nilainya adalah 100,7. Ya, itu kalau pakai likuidasi. Pertanyaan berikutnya lagi, bandingkan hasil perhitungan Anda poin A dengan yang ini. Berdasarkan perhitungan ini berarti harga dengan nilai likuidasi lebih besar dibandingkan harga berdasarkan nilai buku. Kesimpulannya, kita harus memperhatikan kondisi pasar dari suatu aset karena bisa jadi nilainya lebih tinggi ya, tidak semata-mata berdasarkan nilai buku. Yang harus diperhatikan lagi apa ini? Ya, nilai saham referen. Karena ini akan menjadi pengurang. Apalagi yang harus diperhatikan sebetulnya adalah nilai hutang. Yang menyebabkan perbedaan nilai buku dengan nilai pasar. Oke. Lalu earning per share, nah ini sederhana karena hanya mengkalikan gitu ya, price earning rasionya berapa, kita kalikan dengan expected earning per share, maka akan diperkirakan market price-nya tahun depan sahamnya ini berdasarkan. Nah, case PT Matahati ini adalah bagaimana menghitung yield to maturity. PT Matahati itu ada di sini. Oh, nggak ada di sini, ada di modul gitu. Ya, jadi ada case PT Matahati ya. Kita punya obligasi dengan kupon sebesar 4%. Jadi kalau nominalnya itu 25.000, kita mendapatkan 4%, itu 1.000 gitu ya, berarti nilainya. Harga pasar obligasi itu saat itu adalah dijual di harga 97% ya dari nominalnya atau 24.250. Berapa return dari obligasi itu gitu ya. Berapa returnnya sudah pajak. Memang ada angka pajak, misalnya ada angka pajak 30%. Bisa kita melakukan dengan cash flow. Kalau kita menggunakan cash flow 4% ya, diskonto 4%, katakan ini tadi kuponnya 4%. Kita diskontokan ya, penerimaan 1.000 setiap tahun, di tahun ke-10 kita akan mendapatkan pokoknya 25.000 ditambah bunga 1.000. Ya. Ini nilai kalau 4%. Nilainya adalah total 25.000. Kita membeli dengan 24.250. Ya, berarti kita punya untung 750. Ya, 750 kita bandingkan dengan nominalnya, berarti ada keuntungan sebesar ini ya, apa namanya, 3%. Tapi kalau dia ternyata bunga pasar 7%, kita mengalami kerugian 22,9%. Tapi ada cara sebetulnya untuk menghitung yield to maturity itu secara sederhana menggunakan rumus ini. Yield to maturity adalah kupon tahunan ditambah future value. Future value itu berarti value pada saat jatuh tempo, yaitu sebesar 25.000, dikurang present value. Present value ini adalah nilai waktu kita beli 24.250,
dibagi dengan jumlah periodenya berapa, 10 tahun gitu ya, dibagi dengan future value ditambah present value bagi 2. Ini yield to maturity. Jadi 1000 ditambah 25.000 dikurang kupon tahunan 1000 ditambah 25.000 kurang 4250 dibagi 10 ya, lalu dibagi lagi dengan 25.000 ditambah future value ditambah present value-nya 24250 dibagi 2 ya, maka akan diperoleh yield to maturity itu 1000 4,37%. 4,37%. Kalau ada pajak 30%, maka nilainya menjadi 3,06%. Jadi kaliannya dengan langsung dengan 0,7. Itu untuk menghitung yield to maturity. Nah, ini untuk sesi 3. Sesi 5, sesi 4, beta, sesi 5, saya rasa nggak perlu diulas lagi ya, karena udah panjang di videonya. Saya masuk ke sesi tugas sesi 6. Tugas sesi 6. Oh, di mana itu tugas? Nomor 1, PT Baterai Negeri Telekom. Dia pertama kali go public Januari 2007. Harga perdana 115, nominalnya waktu itu 100, jumlah saham beredar 5.500.000. Berarti 23 Januari 2007 ini adalah tahun dasar. Ya, tahun dasar, dan ini akan menjadi nilainya 100. Nilai tahun dasar. Ya, 115 dikali 5 miliar setengah dibagi dengan 115 dikali 5 miliar setengah dikali 100, yaitu sama dengan 100 nilainya. Nah, lalu harganya berubah-ubah nih ya, di market. Per Februari 2007 145, Juli 2008 445, Oktober 2009 66, Juni 2010 130. Cuma yang perlu kita perhatikan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2009 dilakukan penarikan kembali ya, stop reverse dengan rasio 1:4. Ya. Perubahan nilai nominal berubah dari 100 menjadi 400. Berarti saham yang beredar itu ditarik gitu ya, ditarik 1:4, disisakan hanya 1. Jadi dibagi 4 disisakan hanya 1. Harganya menjadi 400.000. Ya, tadinya kan 5,5 juta gitu ya. Disisakan hanya 1. Lalu dibagikan saham bonus sebesar 1.076.000. 1.076 juta. Ini 5,5 miliar. Harga pasar per 5 September adalah ini 130. Ini closing price seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan sebetulnya dari data ini, karena dia dilakukannya ini 7 Agustus ya, aksi menarik kembali gitu ya, dengan rasio 1:4, lalu dibagikan lagi saham bonus 1 miliar gitu. Ini 7 Agustus berarti mulai berubah itu di sini. Data yang ada kan 1 Juni terakhir. Berarti terakhir sebelum dilakukan penarikan dan pemberian saham bonus, terakhir datanya ini dulu yang kita hitung ya, karena pertanyaannya hitung nilai dasar per unit sebelum tindakan stop reverse sebelum tanggal 7 Agustus. Berarti yang kita hitung 7 Agustus 2009, berarti yang kita hitung dari sini nih. Nilai dasar per unit setelah tindakan reverse sudah tanggal 7 Agustus. Ini 7 Agustus. Sudah 7 Agustus ini 66 ini 130 ini karena datanya yang ada ini adalah menjadi tahun dasar.
nilai saham betel pada indeks saham betel pada tanggal produksi nilai. Jadi case-nya begini. Pertanyaannya, sebelum stock reverse. Oke. Nilai dasar per unit sebelum melakukan stock reverse ya ini 115. Jadi 115 ini adalah nilai dasar per unit sebelum dilakukan stock reverse. Lalu nanti nilai dasar per unit setelah dilakukan tindakan stock reverse, nah ini yang akan kita hitung, termasuk indeksnya. Harga perdana 115, ini menjadi tahun dasar, harga tahun dasar. Jumlah saham beredar 5,5 miliar, berarti kapitalisasi pasarnya adalah 432 miliar 500 juta. Lalu ini adalah kapitalisasi pasar, jadi 115 dikali 55,5 dan 630. Nah, setelah dilakukan stock reverse 1/4, berarti yang 3/4-nya ditarik, 1/4-nya dipertahankan. Oke, stock reverse di case-nya ini. Nominalnya berubah dari 100 menjadi 400. Dengan harga penutupan 66. Berarti kalau sisa saham sudah ditarik, ada tinggal seperempatnya ya, 1.375 dari 5,5. Ditambah saham bonus 1074. Jadi total saham beredar 2449. Data yang ada sesudah stock split ini, stock splitnya kan 7 Agustus. Stock reverse kan 7 Agustus. Data market yang ada itu adalah tanggal 3 Oktober. Dengan harganya 66. Oke. Maka harga pasar 66 ini ya kalau dikalikan dengan jumlah saham beredar, nilainya jadi market cap-nya adalah 161. Nah, ini menjadi tahun dasar baru ya dengan indeks 100 karena data yang ada hanya di tanggal ini. Karena yang di sini adalah perubahan harga nominal dari 100 menjadi 400, tapi tidak ada harga di marketnya. Harga di market itu yang ada adalah data 66 ini ya. 66. Jadi 66 ini yang akan menjadi tahun dasar. Dengan demikian kita memperkirakan harga harga perdananya itu bukan harga nominal, itu sama 66 ya. Karena data yang ada di market adalah harganya 66. Indeksnya menjadi 100, ini adalah indeks tahun dasar. Berarti nanti pada saat 2 Juni 2010 itu nilai pasarnya 130. Berarti kita hanya tinggal membagi harga penutupan dibagi harga perdana dikalikan dengan 100 ya. Kita pun juga di sini bisa.
ini sebelum kok. Salah saya, kalau sebelum ini kan harga penutupannya 3 Oktober itu. Oh, salah. Ini sih sama ini. Kalau sebelum berarti kan kita pakai yang ini. Yang data yang ada tuh ini. Data yang adanya ini. Indeksnya gimana? Indeksnya adalah 1,45 dibagi dengan harga perdana 15, kita katakan dengan 126,09. Ini jadi bagikan dengan ini 386. Setelah stock reverse ini yang ada datanya tanggal 3 Oktober. Ini menjadi tahun dasar, ini adalah 100. Tahun-tahun berikutnya cukup dengan kita bagi dengan tahun dasar dikali 100. Ini kita bikin tetap tahun dasar, ini kita kalikan dengan 100. 06. Oke. Ini data lengkapnya ini. Ini untuk platform nomor 1. Case nomor 2. Nah, ini menghitung indeks emiten bursa, emiten di sektor barang konsumsi. Ini semua sektor barang konsumsi. Sama sebetulnya, jumlah saham beredar dikalikan harga pasar dibagi dengan nilai dasar. Gitu ya. Nanti kita jumlah semua, itu adalah akan menggambarkan indeks. Ini coba kita lihat sama membawa. Jumlah sahamnya, ini harga marketnya, nilai dasarnya. Ini semua kita kalikan dengan harga dasar, dan nilai dasar dan harga pasar kita kalikan dengan harga saham. Kapitalisasi nilai dasar 750 dikasih dalam berapa juta lembar, kapitalisasi pasar 900 dikalikan berapa juta lembar, kita total, lalu kapitalisasi pasar dibagikan nilai dasar, diperoleh indeks parsialnya 118. Yang ketiga, yield to maturity. Ya, yield to maturity gunakan aja rumus ini, dia akan diperoleh angka 11,58%. Dan ini perhitungannya kalau menggunakan 10%, 12%, dan saya gunakan lagi 11,58 gitu ya, 11,58. Maka kita akan peroleh yield to maturity yang paling mendekati itu yang di 11,8 ya, yang impas, hampir impas ya, returnnya hanya 92 gitu. Kalau dia 12% udah minus ya, yang pas itu 11,8 sesuai dengan rumusan. Yang keempat, value dari preferred stock. Kalau dia saham preferred itu kasih dividen 500, harga pasarnya 6.000, nilai nominalnya 5.000, berapa rate of return-nya? Ini sederhana aja, rate of return-nya adalah dividen tahunan dibagi harga pasarnya berapa. Jadi value dari preferred stock-nya 8, return dari preferred stock-nya 8,3%. Dari 500 dibagi 6.000. Nah ini kalau dividen saham 500 gitu ya. Lalu expected return-nya itu 10%. Berarti ini kan nggak ada growth ya. Berarti ini pakai zero growth ya, atau golden growth ya. Growth-nya ini 0. Kita cukup dengan mendapatkan P0 itu adalah dari dividen dibagi dengan return-nya. Dividennya adalah 500, returnnya kalau 10%,
berarti value-nya adalah 5.000. Kalau kita memperoleh dengan harga 4.850, sementara value-nya seharusnya ada 5.000, maka kita mendapatkan keuntungan abnormal 100%. Oke. Lalu saya masuk lagi ke poin 6 dan 7. Tugas nomor 6 dan 7. Ini yang tadi ada ditanyakan oleh salah satu siswi gitu ya, siswa. Ini returnnya harian, wah ya, ini saya lihat, oh ya ternyata returnnya harian, jadi perlu disesuaikan ya, karena kita menggunakan betanya itu beta lagi. Risk-free-nya itu tahunan gitu. Risk-free-nya itu obligasi ori sebesar 4%, ini bunga per tahun ini. Ya. Ini adalah harga saham ya, BMRI dan SMCB. Ini adalah bursa gitu. Indeks ini maksudnya bursa. Hitung berapa varian, standar deviasi, alfa, beta, dan tingkat menggunakan return saham menggunakan single index model. Oke. Varian kita bisa langsung ya, ini datanya BMRI, kita hitung returnnya BMRI berapa, SMCB returnnya berapa, market returnnya berapa. Ini kita hitung rata-ratanya. Ini harga ya, ini bukan return. Ini rata-ratanya. Langsung kita bisa dapat variansnya dengan menggunakan rumus varian S gitu ya. Atau varian S. Saya tadi ada rumus varian S. Var S ya. Ini variansnya untuk BMRI, ini untuk SMCB, dan ini market. Variansnya, standar deviasinya hanya akar dari ini, akar dari varian. Variansnya kita bandingkan langsung dengan varians S. Ini dengan ini, dengan market, ini juga dengan market. Beta adalah covariance dari saham dengan market dibagi dengan variance market ya. 0,0 covariance saham dengan market dibagi dengan variance market. 0,32 untuk BMRI, 0,78 untuk SMCB. Kalau kita mau pakai rumus Excel, beta itu pakai rumus slope ya. Slope juga langsung bisa didapat slope-nya 0,32 dan 0,78. Lalu alfanya, nah alfa ini ya, kalau kita mau hitung alfa harian ya, alfa harian adalah return saham dikurang dengan beta dikali return market. Ini alfa harian. Akan diperoleh RI, rata-rata RI-nya 0,09 dikalikan beta dikalikan dengan return market. 0,005 untuk BMRI dan 0,05 0,0558 dengan untuk SMCB. Kalau pakai rumus Excel kita berarti pakai intercept. Ini untuk alfa harian. Kalau kita hitung return tahunan, nah ini yang tadi saya tambahkan, sebetulnya kita harus menggunakan rumus dipangkat 252 karena ini harian, dipangkat dengan 252 ya. Annualized return. Kalau bulanan juga bisa, ini bulanan dipangkatkan dengan 12 gitu ya. Tapi kalau bulanan bedanya nggak terlalu banyak, tapi kalau harian nanti bedanya jadi terlalu banyak ya. Kalau harian kita hitung return tahunannya dengan dipangkatkan ini, pangkatkan 252, ini 252 hari kerja di minus 1 ditambah
return harian dipangkat 252 dikurang 1. Ini adalah return tahunan. Alfa tahunannya berarti ini. Alfa tahunannya itu adalah return dikurang return saham dikurang beta dikali return market tahunan semua. Ini tahunan. Ini akan sama kalau menurut metode single index model. Kalau menurut CAPM ada CAPM-nya tak? Ada F-nya ya. Kalau menggunakan capital asset pricing model dengan return-nya 6%. Kalau 6% ini CAPM itu adalah risk free ditambah beta dikali return market dikurang RF. Jadi RF ditambah beta, RF-nya 6%, ditambah betanya tadi ini slope, ini nggak perlu disetahunkan karena dia menggambarkan kemiringan dari grafik gitu ya. Dikali RM-nya adalah ini, dikurang RF, RF-nya 6%. Jadi return tahunannya minus, semuanya minus. Kalau kita lihat return tahunan menggunakan CAPM. Kalau menurut single index model semuanya positif. Kenapa minus? Sebetulnya yang besar faktornya adalah return tahunan dari market yang minus gitu ya. Minus sehingga kalau betanya tinggi, minusnya akan semakin besar. Sekarang balik ke nomor 7. Bagaimana dia kalau ternyata portofolionya itu 50-50 dan 25-75. Asumsi saya BMRI-nya 50%, SMCB-nya 50%, dan yang kedua BMRI-nya 25%, SMCB-nya 75%. Jadi kita tinggal kalikan dengan 50%, 50%, 50% kali BMRI ditambah 50% SMCB, ini adalah return portofolionya. Ini kalau 25% dan 75%. Ini adalah rata-rata hariannya. Kita bisa langsung dapat variansnya ya, untuk portofolio. Bisa dapat standar deviasi portofolionya. Ya, saya nggak pakai rumusan pengurang lagi itu ya, X min X bar. Tapi langsung saya langsung hitung dengan rumus Excel juga covariance-nya ya, covariance dari portofolio dengan market, covariance portofolio dengan market akan diperoleh beta portofolionya menjadi 0,55 untuk 50-50 dan 0,66 untuk 25-75. Nah ini alfa harian. Ini alfa harian. Saya tambahkan alfa harian. Lalu ini kalau saya mau hitung return tahunan, ya langsung dipangkatkan dengan 252 pangkat 252 min 1. Ini alfa tahunan. Return tahunan menurut SIM, single index model, yaitu adalah return sama dengan alfa ditambah beta dikali return market. Oke. Dan diperoleh ini return menurut SIM tahunan sama sebetulnya dengan dikalikan 12 ya. Sementara ini menurut CAPM ya, risk free ditambah beta dikali dengan return market minus 0,95 dikurang risk free, jadi minus portofolionya ini minus 0,5024. Ini kalau portofolionya ya ini. Jadi kalau portofolionya seperti itu justru return minusnya itu makin besar ya. Karena yang kecil itu sebetulnya ada di return BMRI gitu ya, yang betanya kecil sehingga walaupun return marketnya
minus, dia juga pengaruhnya lebih sedikit. Ya, tapi kalau portofolionya dibagi dengan SMCB, porsi SMCB-nya diperbesar gitu ya, maka returnnya akan minusnya semakin besar. Saya kira itu untuk tugas sesi 7 yang mungkin kita ketemu nanti di ujian ya, di sesi 8 ya. Saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.